Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdal hamidin wa nu'minu bihi minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul la tahmana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul ghuyub. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, ucapan terima kasih kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya yang selalu diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan bersama-sama menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua rangkaian amal ibadah kita, sehingga insyaallah kita mendapatkan di hari akhirat nanti keselamatan, kebahagiaan dan keberuntungan insyaallah. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam selalu kita persembahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, di zaman modern seperti sekarang ini banyak dari kita hidup dalam rutinitas yang padat, yang melelahkan. Setiap harinya dihiasi dengan urusan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi yang tidak ada habisnya. Pikiran kita seringkali tersita oleh hal-hal duniawi sehingga lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting bagi kita untuk kembali mengejar Allah dan cintanya di tengah kesibukan kita itu. Bagaimana caranya? Mari kita renungkan bersama. Sesungguhnya ada 3 kunci utama untuk meraih mahabbatullah, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merenungkan apa yang paling berharga dalam hidup ini? Hartakah, pangkatkah, ketenarankah? Tentu saja semua itu adalah perhiasan dunia yang fana. Namun ada satu hal yang lebih mulia dan abadi, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka seluruh alam semesta akan berpihak kepadanya. Pintu-pintu kebaikan akan terbuka dan ketenangan jiwa akan menyeliputinya. Untuk itu pagi ini kita akan membahas sesungguhnya ada 3 kunci utama untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala yang saya sebut dengan 3T. Apakah itu 3T? Tawakal, takwa, dan taubat. Ketiga hal ini adalah fondasi spiritual yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah penyerahan total diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tidak. Melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah kita berikhtiar maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau telah membuat
kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Muslimin, Allah secara eksplisit menyatakan bahwa Dia mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini adalah janjinya, janji Allah yang sangat mulia. Bagaimana bisa kita terapkan tawakal ini? Yang pertama, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, seorang petani harus membajak sawah, harus menanam benih, harus menyiram, harus merawat tanamannya. Tetapi dia tidak bisa memaksa tanaman itu tumbuh atau menghasilkan padi. Ya. Disinilah tawakal berperan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa harus sekian hasilnya. Kita bertawakal kepada Allah. Yang kedua, berdoa dengan khusyuk. Doa adalah senjata mukmin. Setelah berusaha, kita bermunajat kepada Allah, memohon keberkahan dan keberhasilan. Yang ketiga, ridho dengan takdirnya. Apapun hasilnya, ya, baik sesuai dengan harapan atau tidak, kita menerimanya dengan lapang dada. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mendefinisikan tawakal. At-tawakkul huwa halatul nafsi. Tawakal adalah kondisi jiwa yang sya'u min ma'rifatit tauhid. Ya, kondisi jiwa yang lahir dari pengetahuan tentang tauhid, wa tasdiqu bil qadri, dan pembenaran terhadap takdir. Syekh Wahbah Az-Zawahiri dalam tafsir Al-Munir, beliau menjelaskan, falaisa huwa tarkul asbab. Tawakal itu bukan berarti meninggalkan usaha sebagaimana disangka sebagian orang. Wa innama, tetapi hakikatnya adalah as-saqatu billahi wal iqan, ya, menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, meyakini bahwa ketetapannya pasti berlaku, ya, serta mengikuti sunnah nabinya dalam berikhtiar terhadap hal-hal yang memang harus diusahakan. Jadi orang yang bertawakal itu akan merasakan ketenangan hati. Dia tidak dihantui kecemasan berlebihan karena dia tahu Allah mengatur segalanya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh sempurna tawakal. Ketika dilemparkan ke dalam api, ya, dia berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik pelindung. Itu kata-kata di dalam hatinya Nabi Ibrahim. Dan Allah menyelamatkannya dengan cara yang mujizat. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Inilah bentuk contoh tawakal Nabiullah Ibrahim. Kisah istrinya Ibrahim, Hajar. Bagaimana Hajar ditinggal oleh suaminya Ibrahim, hanya diberikan sekantong makanan dan air secukupnya. Lalu istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini? Tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Lalu dia bertanya yang kedua kalinya, apakah engkau meninggalkan kami Ibrahim karena perintah Allah? Apa jawab Ibrahim? Iya. Maka kata Hajar, kalau itu memang perintah Allah, silahkan tinggalkan kami. Inilah bentuk tawakal Hajar. Apa yang terjadi kaum muslimin yang dirahmati Allah? Maka Hajar pun memiliki tawakal sejati. Seorang ibu yang sendirian di padang pasir, tidak mengeluh, tidak panik, bahkan tidak meminta suaminya untuk tinggal. Dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beberapa hari kemudian airnya habis, perbekalannya habis. Bayinya kehausan dan menangis kesakitan. Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah. Ya. Ketika dia hampir putus asa dan kembali kepada bayinya, tiba-tiba terdengar suara air menyembur dari tanah. Malaikat Jibril menghentakkan sayapnya dan keluarlah mata air Zam-Zam yang
dan hingga kini tidak pernah kering selama ribuan tahun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika kita bertawakal dengan sepenuh hati, Allah akan membuka jalan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu kisah Ibrahim, istrinya. Ada kisah Umar bin Khattab, pedagang minyak wangi. Ya, di masa kepemimpinannya Khalifah Umar bin Khattab, beliau sering berkeliling di malam hari, ya, untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Suatu malam, Umar mendengar percakapan seorang ibu dengan anak gadisnya. Jadi ada ibu sama anak gadisnya di dalam rumah. Sang ibu berkata, "Wahai anakku, campurlah susu ini dengan air agar lebih banyak dan kita bisa mendapat untung lebih besar," kata sang ibu kepada anaknya. Apa kata sang anak? "Wahai ibu, bukankah Amirul Mukminin Umar telah melarang? Umar melarang kita mencampur susu dengan air." Apa kata ibu? "Nah, tidak ada yang melihat kita sekarang. Malam telah larut," kata sang ibu. Lalu sang anak menjawab dengan penuh takwa, "Wahai ibu, jika Umar tidak melihat kita, bukankah Allah melihat kita?" Kata sang anak. Bayangkan kata kalimat anaknya kepada ibunya. Umar terhenyak mendengarkan. Jadi ada Umar ternyata di situ mendengarkan percakapan mereka. Keesokan harinya Umar mencari tahu siapa sesungguhnya gadis itu. Lalu beliau memanggil anak laki-lakinya Asim dan berkata, "Wahai anakku, aku telah menemukan istri terbaik untukmu, gadis yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia." Umar pun menikahkan Asim dengan anak gadis itu. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang cucu yang kemudian menjadi kakek dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah terbaik dalam sejarah Islam yang dikenal dengan keadilan dan ketakwaannya. Hadirin sekalian, inilah bentuk tawakal dari kisah-kisah di atas. Kisah Nabiullah Ibrahim, kisah Hajar, kisah Umar dengan sang anak gadis yang begitu takwanya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Untuk meraih cinta Allah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia akan dikeluarkan semua dari masalah-masalah hidupnya. Yang kedua, kunci yang kedua adalah takwa, menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi tawakal, sekarang takwa. Takwa sering diartikan sebagai takut kepada Allah, tetapi maknanya lebih dalam. Takwa adalah kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan kita, sehingga kita menjaga setiap perkataan, perbuatan dan bahkan niat kita. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang takwa. Beliau menjawab dengan indah, takwa adalah takut kepada Yang Maha Agung, beramal dengan Al-Quran, reda dengan yang sedikit, dan bersiap untuk hari kepergian kita, kematian kita. Itu kalimatnya Ali tentang takwa. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya, "Wa innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yutha'a fala yuhsa. Imam Ibnu Katsir mengatakan, takwa adalah Allah ditaati dan tidak bermaksiat kepadanya, Allah diingat dan tidak dilupakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Itulah makna daripada takwa. Takwa ini juga memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama adalah menjauhi syirik dan kekufuran. Itulah takwa yang paling rendah. Tingkat kedua, menjauhi dosa-dosa besar. Dia sudah mampu menjauhi dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, minum khamar, memakan riba dan lainnya. Tingkat yang paling tinggi, takwa yang paling tinggi ini adalah menjauhi dosa-dosa kecil. Jadi bukan lagi dosa besar, dosa-dosa kecil yang ditinggalkan seperti riba, menggunjing, hasad, dengki dan berbohong. Tingkat tertinggi
tertinggi adalah meninggalkan hal-hal yang mubah. Nah, yang paling tinggi lagi adalah meninggalkan hal-hal yang mubah karena takut terjerumus pada yang haram. Inilah takwa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak yang setiap hari membawakan makanan untuknya. Suatu hari budak itu membawa makanan yang sangat lezat. Bawa makan. Abu Bakar makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Abu Bakar bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Lalu budak itu menjawab, "Pada zaman jahiliyah dulu, aku pernah meramal. Jadi budak itu tukang ramal waktu masih muda. Aku dulu itu tukang ramal. Ya. Untuk seseorang, padahal aku tidak bisa meramal. Hari ini orang itu memberiku upah dan aku berikan makanan untuk Tuhan. Jadi hasil ramalannya diberikan kepada Abu Bakar." Mendengar hal itu, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan memuntahkan semua makanan yang telah dimakannya, bahkan sampai tidak ada yang tersisa di perutnya. Para sahabat bertanya, "Ya Abu Bakar, mengapa engkau lakukan itu?" Abu Bakar menjawab, "Kalau makanan itu tidak bisa keluar kecuali dengan mengeluarkan nyawaku, niscaya aku akan mengeluarkan nyawaku." Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari haram, maka neraka yang lebih pantas untuknya. Subhanallah, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, ya, makanan yang sebenarnya masih bisa, artinya bukan kategori haram hukumnya karena bukan dia yang mengusahakan, tetapi dia langsung mengeluarkan barang itu karena memiliki sifat takwa yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Inilah takwa level tertinggi, ya, sangat berhati-hati bahkan terhadap hal yang sudah masuk ke dalam perut, ya sudah masuk, dikeluarkan kembali karena kehati-hatian dalam mencari rezeki halal adalah bagian dari ketakwaan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga untuk mendapatkan mahabbah Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah taubat, kembali kepada Allah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Secara bahasa, taubat berasal dari kata tauba yatubu taubatan, berarti kembali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa at-taubatu tabdilul harakatil mazmumah bil harakatil mahmudah. Taubat adalah mengganti perbuatan buruk, mengganti perbuatan yang tercela dengan perbuatan yang terpuji. Taubat adalah kembali kita kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah berbuat dosa. Namun pintu taubat selalu terbuka. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Allah juga mengatakan, ya, di dalam surah Az-Zumar, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun ada 4 syaratnya taubat. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, segera meninggalkan dosa. Yang ketiga, berniat dan dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosanya berkaitan dengan orang lain, maka keempat, meminta maaf dan mengembalikan hak orang yang telah dizalimi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka betapa mulianya yang tidak membutuhkan apapun dari kita, namun Dia sangat senang ketika kita kembali kepadanya. Ini adalah bukti kasih sayangnya yang tidak terbatas. Maka kita jangan menunda taubat. Ya, syaitan selalu membisikkan, nanti saja bertaubat, masih muda, ya, masih ada waktu. Ini adalah tipu daya yang berbahaya. Kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Taubatlah sekarang sebelum terlambat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang
dia belum mengalami sakaratul maut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang menarik. Ada orang dulu membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia bertanya kepada rahib, adakah dosaku diampuni? Lalu dia mengatakan, kamu tidak diampuni. Maka dibunuhnya lagi rahibnya menjadi 100. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, maka dia tanya, apakah dosaku bisa diampuni? Kata si alim, insya Allah akan ampuni dosamu dengan catatan engkau meninggalkan daerah ini, pergilah ke daerah yang terbaik. Maka dia pun bertobat, dia tinggalkan daerah itu. Sebelum sampai daerah yang dituju, dia meninggal di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan, dia belum berbuat baik. Lalu malaikat, ada 2 malaikat yang ingin mengambil jasad ini. Apakah dia termasuk penduduk surga atau penduduk neraka? Lalu Allah mengatakan, ukurlah mana yang lebih dekat. Kalau dekat kepada yang lebih dituju, maka dia orang-orang hamba surga. Tetapi kalau lebih jauh, lebih dekat kepada sebelumnya, maka dia penduduk neraka. Lalu Allah menyempitkan bumi itu, ukurannya kurang lebih dekat dengan yang dituju 1 langkah. Maka penduduk ini termasuk hamba yang diampuni dosanya. Subhanallah, dari kisah ini menunjukkan bahwa berapapun dosa yang kita lakukan, ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah mengampuni. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan bahwa untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyatukan 3T dalam kehidupan kita. Ya, ketiga hal itu adalah tawakal, takwa, dan taubat. Harus berjalan beriringan dalam kehidupan kita. Bertawakallah kepada Allah dalam setiap urusan, bertakwa dengan menjaga diri dari kemaksiatan, dan selalu bertaubat ketika tergelincir. Bayangkan jika kita menerapkan 3T ini, hati kita akan tenang karena tawakal, hidup kita akan lurus karena takwa, dan jiwa kita akan bersih karena taubat. Inilah resep meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dari hari ini, dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil. Perbaiki sholat kita, dudukkan pandangan kita, jaga lisan, dan bersihkan hati kita. Maka jadikan 3T sebagai pegangan hidup kita. Demikian yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segeralah beramal, bertaubat sedangkan 7 perkara. Ya, yang pertama, apakah kalian menunggu kemiskinan yang melupakan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau penyakit yang merusak, atau kepikunan yang melemahkan, atau kematian yang menghabiskan, atau dajjal yang kedatangannya adalah keburukan yang paling ditunggu, atau kiamat adalah yang paling dahsyat dan paling pahit. Mudah-mudahan materi ini membawa manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Tawakallah setiap saat, kemudian takwalah pada kapan saja, dimanapun berada, dan bertaubatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حول من وصلنا بالدعاء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه والحمد لله رب العالمين. Demikian
salah tadi. Ya lihat ini. Bertahan lah, Pak. Bertahan.